Assalamualaikum, selamat siang Bu Dewi. Sesuai janji yang telah kita buat kemarin, kita mau ngobrol hari ini. Gak lama lah Bu ya, sekitar 10-15 menit. Apa nih yang mau Bu Dewi omongkan? Waalaikumsalam Bu Nisa, selamat siang juga Bu Nisa. Iya Bu, begini Bu, ada yang mau saya ceritakan tentang permasalahan saya di kelas. Nah, ada beberapa murid saya Bu di kelas saya, dia tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau mengerjakan PR yang saya berikan pada saat jam pelajaran saya. Dan mereka itu kalau saya tanya, alasan mereka itu tidak tahu kalau ada PR. Terus kalau ngerjakan tugas tidak bawa buku, Bu. Nah, begitu, Bu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, murid saya ini bisa dikategorikan siswa murid yang pandai, Bu. Wah, oke. Jadi hari ini kita mau ngomongin murid Bu Dewi yang tidak mengerjakan tugas ya. Apakah yang tidak mengerjakan tugas ini hanya murid tertentu saja atau hampir merata seluruh murid Bu Dewi? Nah, sebenarnya, Bu, hanya beberapa murid saja. Jadi di kelas itu ada 3 murid, Bu. Nah, mereka ini murid laki-laki. Kalau dibilang mereka ini di dalam satu geng di kelas itu. Jadi kalau misalnya satu siswa tidak membuat tugas, ya mereka ketiganya tidak akan membuat tugas seperti itu, Bu. Baik, berarti hanya murid tertentu saja ya Bu ya? Iya, benar, Bu, hanya beberapa murid saya saja. Kita cuma punya waktu pendek nih Bu Dewi. Bu Dewi pengen dapat apa nih dari percakapan kita siang ini? Nah, jadi Bu, sebenarnya yang saya ingin itu, saya ingin membantu murid saya ini bagaimana dia sama seperti murid saya yang lain mau mengerjakan tugas, mau mengerjakan PR saat jam pelajaran saya. Oke, berarti Bu Dewi pengen anak murid Ibu yang bertiga ini mau mengerjakan tugas sama seperti teman mereka yang lain. Begitu Bu Dewi. Iya, benar, Bu. Apakah Bu Dewi sudah pernah memanggil murid Ibu yang 3 orang ini secara pribadi? Nah, sudah Bu, saya sudah pernah memanggil ketiga siswa saya ini. Sudah sering kali saya menasehatinya, terus sudah konsultasi juga dengan wali muridnya, wali kelasnya. Nah, kemarin konsultasi itu dengan wali muridnya yang saya dapat itu, bahwasanya mereka itu eh, sering sekali main PS di rumah, sering main HP, terus tidurnya terlalu malam. Jadi tidak sempat mengerjakan PR. Nah, orang tuanya pun mengatakan bahwasanya kalaupun orang tuanya marah, mereka ini langsung masuk kamar terus mengunci kamarnya dari dalam. Hmm, oke. Kalau dari jawaban muridnya langsung sebenarnya apa sih Bu alasan mereka tidak mengumpulkan tugas Bu Dewi? Nah, sebenarnya Bu, alasan awalnya itu saya tanya kemarin yang seperti saya bilang tadi, Bu. Mereka tidak bawa buku. Saya tidak bawa buku, Bu. Tidak tahu, Bu, kalau ada PR. Namun setelah saya tanya kembali, kenapa sih tidak mengerjakan tugas di pelajaran saya, tidak mengerjakan PR? Nah, mereka menjawab, Bu, kami tidak suka kalau tugasnya itu secara tertulis. Jadi kami tuh inginnya tuh langsung praktek, Bu. Kami langsung ingin praktek di komputer. Nah, seperti itu. Oh begitu. Berarti untuk Pak Doni sendiri, Bu Dewi berikannya dalam bentuk tertulis ya? Nah, iya Bu, benar Bu. Jadi saya sering tuh memberikan PR itu dalam bentuk tertulis karena saya itu mengimbangi murid saya yang memang tidak semuanya memiliki komputer di rumahnya, Bu. Hmm. Kalau menurut Bu Dewi, murid-murid Ibu ini dalam mengerjakan tugas, mereka senangnya seperti apa? Hmm, kalau menurut saya, Bu, mereka ini lebih senang, terus kalau lebih semangat mengerjakan tugas tuh ketika saya memberikan mereka itu tugas yang menarik, Bu, yang mudah mereka kerjakan, kemudian dengan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Tugas menarik menurut mereka ini Bu, kalau dari hasil wawancara Ibu ke murid, menarik itu seperti apa ya Bu? Nah, tugas yang menarik itu tuh, Bu, menurut saya tuh tugas yang sesuai dengan bakat minatnya, tugas-tugas yang sesuai dengan gaya belajar murid saya sih, Bu. Hmm.
Berarti Bu Dewi sudah melakukan identifikasi ya terhadap murid yang bertiga ini dan telah mengetahui juga ya kenapa murid bertiga ini tidak mengerjakan tugas serta sebenarnya tugas seperti apa yang mereka inginkan. Gitu, I- bukan begitu Bu Dewi? Ya, ya sudah Bu, sudah saya sudah mengetahui alasan mereka kenapa tidak mengerjakan tugas, tidak mau mereka mengerjakan PR sesuai dari eh, yang mereka inginkan tadi, Bu. Jadi apa nih yang akan Bu Dewi lakukan setelah ini berdasarkan eh, penyelidikan-penyelidikan ataupun alternatif-alternatif yang telah Ibu sampaikan tadi? Nah, saya akan memberikan kebebasan pengumpulan dan pengerjaan tugas kepada murid saya itu sesuai dengan yang mereka inginkan, Bu. Tentunya berdasarkan kriteria yang saya sampaikan tadi, Bu. Hmm, kapan nih Bu Dewi akan melakukannya? Hmm, Segera mungkin, Bu. Kebetulan besok ada jadwal saya masuk di kelas siswa saya yang bermasalah ini, dan saya mungkin akan melakukan tindakan dari rencana yang saya sampaikan tadi, Bu. Bagus sekali rencana Bu Dewi. Apa nih yang Bu Dewi dapatkan nih dari percakapan kita barusan? Nah, yang saya dapatkan, Bu, bahwasanya kita nih sebagai guru tidak boleh memaksa murid kita mengerjakan tugas dalam satu bentuk tugas yang kita inginkan saja. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada murid kita sesuai dengan yang mereka senangi, yang berdasarkan eh, bakat minat, gaya belajar yang mereka mau. Jadi mereka nanti semangat dan senang dalam mengerjakan tugas yang kita berikan. Bagus sekali ya rencana Bu Dewi tadi. Saya juga penasaran nih mau dengar cerita Bu Dewi setelah melakukan perubahan di kelas. Baik, Bu. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, sama Ibu setelah saya melakukan tindakan rencana yang saya sampaikan tadi dan perubahan apa yang terjadi pada murid saya nanti ketika saya melakukannya. Baik, terima kasih ya Bu Dewi. Sukses ya Bu. Terima kasih, Bu. Sukses kembali ya, Bu.